Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Baik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Duta Rinaldi hadir. Baik, untuk pertemuan kali ini pertemuan kita yang pertama ya. Pertemuan kita yang pertama kita membahas, udah ada bukunya belum? Udah kan? Udah. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pelajarannya, ke materinya, Ibu jelasin dulu apa saja yang harus siswa-siswa kuasain. Yang pertama yaitu kalian harus dapat menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus, yaitu baik fungsi sejarah lahirnya maupun tujuan sejarah lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian kalian juga harus memahami fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus, seperti mengidentifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga harus dapat menceritakan dengan singkat bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Baik, kita memasuki materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menulis di depan? Bisa dibaca tulisannya ya? Bisa, Bu. Apakah di sini ada yang tahu Tidak. berapa lama dinasti Umayyah itu berdiri? Tidak. Dinasti Umayyah itu berdiri kurang lebih 90 tahun atau 1 abad, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 132 Hijriah. Itu ya waktunya, dan terdapat 14 orang khalifah yang memerintah pada saat itu. Papan tulisnya nggak ada yang benar ya? Kalian nggak hapus ya? Nah, kita ketahui bahwa di dinasti Umayyah itu ada 14 khalifah yang memerintah. Nah, di materi kali ini kita hanya akan membahas 4 khalifah saja ya. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus yang kedua yaitu ada Ali bin siapa saya lupa. Sebentar. Yang kedua yaitu ada Al-Walid bin Abdul Malik ya. Salah. Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga yaitu ada Abdul Malik bin Marwan.
Tidak tahu, Bu. Kok nggak tahu? Kalian belum punya LKS-nya ya? Belum. Umar bin Abdul Aziz. Baik. Di sini kita bahas dulu yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu berkuasa yaitu selama 41 sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi sampai 679 Masehi. Ya, berarti di sini dari 14 sampai berapa tadi? Sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi sampai 679 Masehi. Nah, kebijakan-kebijakan yang dia lakukan adalah yang pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki, yaitu kerajaan turun-menurun. Nah, dia ini melakukannya dengan menjadikan anaknya putra mahkota. Jadi ketika dia sudah meninggal atau wafat, anak-anaknya lah yang akan menggantikan posisinya. Kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan departemen pencatatan, mendirikan pelayanan pos, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sohibul Kharaj. Kemudian mendirikan kantor cap atau pencetakan mata uang. Nah, itulah beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah. Kemudian Muawiyah lahir pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit keras. Setelah Muawiyah wafat, karena anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi putra mahkota, maka pemerintahan kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang kedua itu ya Abdul Malik bin Marwan ya. Iya, Bu. Nah, itu dari 65 sampai 86 Hijriah. Yaitu 65 sampai 86 Hijriah. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini keberhasilan yang paling bermanfaat ialah mencetak uang logam pertama yang berbentuk emas dan perak yang tertulis huruf Arab untuk menggantikan mata uang Bizantium dan menetapkan Yerusalem sebagai kota suci umat Islam. Dicatat ya. Iya, Bu. Kemudian baru kita membahas Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik ini berkuasa selama 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Nah, keberhasilan yang dicapainya yaitu turut berkontribusi besar seperti membangun masjid di Al-Amawi di Damaskus serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah, termasuk banyak menyempurnakan pembangunan gedung-gedung di masa pemerintahannya. Kemudian kita bahas Umar bin Abdul Aziz yang terakhir. Nah, disinilah keberhasilan dan kejayaan-kejayaan dinasti Umayyah itu. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah selama 99 sampai 101 Hijriah. Disinilah keberhasilan yang dicapai dinasti Umayyah pada saat itu. Yaitu salah satu keberhasilannya beliau berkontribusi dalam mempersatukan perpecahan yang muncul secara berlarut-larut antara bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kita bahas keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Bani Umayyah pada saat itu. Yang pertama yaitu pada masa Bani Umayyah berkuasa banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan dan kepolitikan. Yang kedua, perkembangan keilmuan. Dari bidang kekuasaan dan kepolitikan apa saja contohnya?
ekspansi atau perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. Kemudian membangun berbagai bidang seperti seperti membangun tempat mata uang, mencetak uang, masjid dan lain sebagainya. Menerbitkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Kalau dari keilmuan apa contohnya? Tidak tahu, Bu. Yaitu contohnya seperti pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya ya. Nah, itulah beberapa contoh dari kejayaan atau keberhasilan yang dicapai oleh dinasti Umayyah di Damaskus pada saat itu. Kemudian ketika ada puncak kejayaan atau keberhasilan yang dicapai, pastinya juga ada kemunduran yang dialami oleh dinasti Bani Umayyah. Apa saja kemundurannya? Kemundurannya yaitu munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas terhadap sistem pergantian khalifah. Kemudian ketidakadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Kemudian ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabiah Utara dengan suku Arabiah Selatan. Kemudian yang sudah ada sejak sebelum Islam, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Itulah beberapa kemunduran yang dialami oleh dinasti Umayyah. Apakah ada yang bertanya atau tidak paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan tentang berdirinya Bani Umayyah di Damaskus? Paham, Bu. Oke, kalau paham, udah dapat bukunya belum? Belum, Bu. Minggu depan mungkin kalian udah dapat ya? Iya. Baik, jika besok dapat, silakan kalian buka halaman 7. Itu ada uji kompetensi. Uji kompetensi pertama itu ada pilihan ganda dan esai. Esainya 5 itu. Kalian kerjakan ganda dan esai itu dan minggu depan dikumpulkan ke ruangan Ibu. Ketua kelasnya tolong diantar ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Oke, besok diantar ke ruangan Ibu, tahu kan? Tahu, Bu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita dan pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.